wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novel Abi Firdausi Kurniawan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan sebenarnya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Langsung saja. Tugasnya di sini yaitu penjelasan 3 museum dengan menjelaskan mengenai beberapa sumber sejarah yang ada di dalamnya. Sebelumnya saya sudah mencakup 3 museum tersebut. Saya contohkan yaitu yang pertama, Museum Sumpah Pemuda, yaitu ada di Gedung Kramat nomor 106, didirikan oleh Si Kong Leong pada awal tahun 1990-an. Seiring dengan tumbuhnya sekolah-sekolah pada awal abad ke-20 di Jakarta, tumbuh pula pondokan pelajar yang menampung untuk menampung mereka yang tidak tertampung di asrama sekolah atau bagi mereka yang ingin hidup lebih bebas di luar asrama yang ketat. Salah satu di antara pondokan pelajar di Jakarta adalah Gedung Kramat nomor 106 tahun 1925 yang disewakan kepada Jong Java. Selain sebagai tempat tinggal, gedung tersebut digunakan juga sebagai tempat latihan kesenian yang disebut Langgen Siswa dan diskusi politik. Pada bulan September tahun 1926, Gedung Kramat nomor 106 ini dijadikan kantor PPPI dan kantor redaksi majalah PPPI Indonesia Raja. Dan tahun 1928, gedung ini diberi nama dengan Indonesia Sische Club Gebo atau IC Gedung Pertemuan Indonesia. Tokoh-tokoh yang pernah tinggal di gedung ini antara lain adalah Muhammad Yamin, Abu Hanifah, Amir Syarifuddin, Aka Gani, Setiawan, Suherjadi, Mangaraja, Pintor, dan Asad pada tahun 1928 itu pula di Gedung Kramat nomor 106 yang dijadikan salah satu tempat. Berikut seperti ini fotonya di Museum Sumpah Pemuda dari depan. Berikut juga ada alamat lengkapnya di Jalan Keramat Raya nomor 106, RT 2 RW 9, Kuitang, Senen Kota, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kode pos 10420 DKI Jakarta. Websitenya juga ada museumsumpahpemuda.kemendikbud.go.id. Nomor telepon mungkin jika ingin menghubungi lebih lanjut, dan emailnya juga ada. Jam kunjung, tiket masuk, pesanan kunjungan di sini. Websitenya cukup lengkap. Nanti yang ingin mengunjungi website ini akan saya kasih linknya di deskripsi. Dan untuk sumber sejarahnya bisa klik koleksi. Saya contohkan satu. Di sini ada beberapa sumber sejarah, yaitu contohnya satu Mangku Ramayana, Mahkota Binokasi, naskah, dan masih banyak yang lain. Saya contohkan satu saja di sini. Yang pertama yaitu Mangku Ramayana. Saya jelaskan sedikit. Bagian luar mangkuk ini yang berlekuk 6 berhiaskan relief Ramayana yang menceritakan penculikan Dewi Sita oleh Rahwana. Oleh karena itu, mangkuk ini dikenal dengan sebutan Mangkuk Ramayana. Relief-reliefnya tersebut dibuat dengan teknik solder dan teknik tempa atau mungkin ditempa, mengambil sistem tempa dari sisi lain, dari sisi dalam maksud saya. Dan pembuatannya ini sangat halus dan indah, sehingga mangkuk ini merupakan benda paling indah bernilai estetika tinggi di antara temuan-temuan
Wonoboyo. Nah, di sini ada penjelasan pembuatan bahan bendanya. Pembuatannya belum diketahui, tahun pembuatan sekitar 10 tahun yang lalu, dan medianya objek 3 dimensi, bahasanya tidak ada, topik perhiasan, provinsi di daerah DKI Jakarta, dan deskripsi fisik benda ini juga ada di sini. Cukup jelas ya. Penerbitnya belum ada, dan institusinya juga ada, di Museum Nasional RI. Websitenya pun juga ada. Selanjutnya, baik, saya lanjutkan. Untuk museum yang kedua, di sini saya akan mengajak kalian ke museum yang ada di luar negeri, yaitu Museum Musée d'Orsay. Museum ini bertepatan di negara Prancis. Mungkin seperti ini tampilan awal dari museum tersebut. Berikut saya akan jelaskan Museum d'Orsay ini. Sejarah museum ini bangunannya sangat tidak biasa karena terdapat di pusat kota Paris, di tepi sungai Seine, di seberang Taman Tuileries. Museum ini dipasang di bekas stasiun kereta api Orsay, dibangun untuk pameran universal tahun 1900-an, sehingga bangunan itu sendiri dapat dilihat sebagai karya seni pertama di Museum Musée d'Orsay yang menampilkan koleksi seni dari periode 1848 hingga 1914. Museum ini buka dari jam 9.30 atau setengah 10 pagi sampai jam 6 sore setiap hari, kecuali hari Senin, karena terlalu larut malam. Pada hari Kamis hanya buka sampai jam 9.45 malam. Tiket terakhir dijual pada 17.00, dan jika Kamis jam 9.00. Museum ini dibersihkan pada jam setengah 5 maksud saya. Dan jika Kamis jam 9:15, dan tutup pada hari Senin pada tanggal 1 Januari, 1 Mei, dan 25 Desember. Itulah sedikit penjelasan tentang museum tersebut. Museum ini memamerkan beberapa koleksi seperti lukisan, patung dan medali, seni dekoratif, fotografi, seni grafis, dan masih banyak lainnya. Jika ingin mengunjungi, nanti saya akan bagikan linknya di deskripsi. Di sini bisa diketikkan kata kuncinya koleksi, bisa mungkin ingin mencari artis atau subjek, objek, nomor akses, dan masih banyak yang lainnya. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa koleksi yang ada di museum ini. Ini langsung koleksinya. Maksud saya ini udah koleksinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu, itu di contoh satu di lukisan. Kalian bisa artikan sendiri jika ingin mengartikannya ke bahasa Indonesia. Nah, ini ada lukisan Axel Galen Kalela. Oh, ini bahasa Prancis ya.
Kalian bisa baca sendiri. Ini terdapat akuisisi atas nama Musée du Luxembourg bagian internal dari sistem seni rupa resmi. Ini juga ada gambaran Thomas Couture Romain de la Décade en tahun 1847. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam membaca karena itu dari bahasa Perancis. Ini terdapat juga penjelasannya tentang lukisan tersebut. Ini juga masih ada dan masih banyak lagi. Kita mengunjungi ke sumber dayanya. Sumber daya ini seperti publikasi-publikasi tentang museum tersebut. Kita sampai ke bawah dulu, seperti ini tampilannya. Kita masuk ke sumber daya ilmiah. Masuk ke sejarahnya. Ini masih menggunakan bahasa Perancis. Sebentar saya akan ganti. Terjemahkan. Oke. Ini publikasi tentang museum tersebut. Ada beberapa publikasi dan katalognya sudah dijelaskan di sini. Untuk museum ini cukup jelas dan sejarahnya cukup bagus. Yang menyukai seni bisa mengunjungi museum ini. Museum ini juga bisa menampilkan virtual museum di link ini, bukan di link itu, tapi masuk link baru, masuk ke Google Art dan Kultur dan ketikkan Museum Musée d'Orsay di Paris, Perancis. Masih sama, menjelaskan tentang seni lukisan. Jika ingin mengunjungi secara virtual, ini wifi saya lemot. Bisa kunjungi sendiri jika ingin mengunjungi museum ini secara virtual. Lanjut ke museum yang ketiga, yaitu Museum Nasional. Saya mengambil di Museum Nasional. Linknya terdapat di atas, bisa diketikkan Museum Nasional tanpa spasi .or.id. Seperti ini tampilan pertama dari Museum Nasional. Selanjutnya yaitu penjelasan awal tentang museum ini. Klik profil. Di sini penjelasan awal tentang museum tersebut, Museum Nasional ini. Cukup jelas. Dan bisa mengunjungi museum ini dengan virtual. Langsung ke beberapa koleksinya. Di sini terdapat arkeologi, etnografi, geografi, dan keramik, dan masih banyak lainnya. Saya contohkan satu di arkeologi. Di sini terdapat arca Buddha dipublikasi pada bulan Oktober
tanggal 25 tahun 2022. Di sini bisa dijelaskan Perunggu Sungai Komering, Palembang, Sumatera Selatan, abad ke-8 sampai 11 Arca Buddha. Berdiri sama pada temuan Sungai Komering di Palembang yang bergaya seni Sailendra. Tangannya kanan bersikap abhaya atau menolak bahaya. Tangan kirinya memegang ujung jubah. Pakainya berupa jubah tipis yang menutupi kedua bahu. Gaya seni ini Arca Sailendra dapat dicirikan dengan bentuknya yang proporsional dan benar-benar menggambarkan sosok dewa yang dipuja. Di samping itu, Arca Buddha ini juga mendapat pengaruh kesenian Pala. Karakter kesenian Pala dapat dilihat dari penggambaran pakaian berupa jubah tipis yang menutupi kedua bahu. Usnisa, tonjolan di atas kepala, digambarkan lebih jelas. Dan lipatan jubah di sekitar leher terlihat seperti kalung, sementara bagian kain yang menjuntai ke bawah terlihat seperti ekor burung layang-layang. Berikut contoh gambar patungnya. Selanjutnya kembali ke beranda. Jika ingin mengunjungi museum ini secara virtual, bisa klik di sini, virtual tour. Klik link ini. Nah, di sini kalian bisa klik start virtual tour. Seperti itu. Jika ingin menghubungi museum tersebut, bisa klik kontak. Jika ingin melihat publikasi dari museum ini, bisa klik publikasi di bagian strip 3 kiri atas. Terdapat beberapa artikel, jurnal museum, sakip, perpustakaan, dan beberapa buku elektronik. Dan ada juga kegiatannya. Terdapat juga berita tentang museum-museum ini. Seperti itu, sekian dari saya. Nanti link museum tadi akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.